ketiga atau pendampingan ketiga atau pendampingan terakhir. Hore! Nah, ada tapinya loh, masih ada lanjutan in 2 kan kita udah in 1 kan? Ada yang masih ingat in 1 di mana? Di SMK 35 itu in 1, artinya kita masuk ngumpul. Terakhir kita on berarti buka kelas. Nah sekarang tepuk keren. Nah, luar biasa. Oke, jiwa fit. Bapak Ibu, selama kita melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah masing-masing, kira-kira apa yang menjadi permasalahan atau apa kesulitan yang Bapak Ibu alami? Tentu di setiap sekolah tentu berbeda. Yang Bapak Ibu alami untuk implementasinya. Apakah itu di prinsipnya, apakah itu di pengalamannya, atau di memuliakan, atau apapun itu, atau sarana dan prasarana. Silakan bahas apa yang sudah tampil, yang sudah diobservasi oleh teman-teman. Setelah itu inquiry kolaboratif. Dan itu yang ketiga adalah penjelasan tentang in 2. Ya udah, tadi yang tampil berarti kelompoknya Pak Toto dulu ya. Teman-teman, sebelum kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada yang tampil, bagaimana yang sudah dia lakukan, perasaannya seperti apa, kemudian apa saja ada kekurangan atau kekuatan atau ada kepuasannya di mana gitu. Jadi pokoknya sampaikan saja secara singkat bagaimana penampilan yang tadi sudah disampaikan. Berarti yang pertama Pak Tortor dulu, baru Miss Ames. Oke? Pak Tortor silakan, maksimal 5 menit lah. Iya, terima kasih Bu Afid. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Setelah tadi saya mengajar di kelas 11 di SKP 03, suasananya sih bagus, anak-anaknya interaktif, komunikatif yang bagus, juga menarik lagi pemantiknya. Jadi saya tarik banyak biar supaya hal-hal yang mungkin dulu sudah pernah dipelajari, makanya saya tadi tanya. Ya tadi saya tanya sudah pernah pelajari, sudah, berarti tidak perlu jelasin lagi sebenarnya dari nol. Jadi sudah bisa misalkan di 30%-nya atau 40%-nya, makanya saya tarik pemantiknya lebih banyak biar supaya saya tahu oh kemampuan siswanya sudah sampai seperti ini. Dan memang dalam prosesnya juga saya arahkan memang untuk di RPM juga saya arahkan ke realita di daerah Kelapa Gading. Siapanya berapa lama untuk menyiapkan RPM? Beberapa hari aja. Oh, beberapa hari. Biasanya Bu Amel kan wow gitu ya. Iya, kemarin pas kita di mana tuh ya? Biasa Jadi mungkin karena mungkin juga yang ngeditnya bukan guru teman-teman, jadi lebih nyaman. Tetapi dihadapkan kepada murid-murid baru yang tidak dikenal pula. Ya. Itu juga yang bikin saya, kenapa Bu Amel anak-anak pun udah mungkin bahasa Inggris kaget ngerti juga gitu. Iya, jadi mungkin mereka juga adanya buat peluang. Iya, dia. Nah itu yang poin satu yang saya perlu tambahkan ya. Bu Amel jadi merasa grogi juga melihat ini bukan murid saya. Jadi hanya beberapa juga yang Bu Amel ini mohon maaf nih. Tadi saya melihat Bu Amel hanya memfokuskan murid yang pintar, jadi tetap ditanya difokus dicecer yang anak yang satu. Sementara teman-temannya tidak ditanyakan. Seperti saat di belakang saya ternyata di Sirapi itu bisa. Dia nomor Ya, satu. tadi saya ke belakang saya tanya di diem aja ya. Iya makanya ternyata dia nomor satu di kuis waktu itu kan. Nah itu yang saya perhatikan masih kurang ya Bu Amel untuk hari ini saya ada latihan pembelajaran mendalam. Saya mengisi di kelas 9 ini ya materi tentang
simple past tense. Oke, sebelumnya Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. oke. Ada absen? Darmawan? Ada. Teddy Tio Jarmito, Ford Gerald, Muhammad Nizam, Muhammad Azam Janwa, Amira Febriati, Anissa Amelia Putri, Sulistiawati, Rafiki. Ada yang tahu artinya ini? Did you eat breakfast this morning? Apa yang kamu makan? Ya. Sarapan? In English? Nasi goreng apa? Nasi goreng? Fried rice. Ya, fried rice. Oke. Ayo yang lain. Ini yang belakang belum jawab. Yang depan terus yang jawab. Ayo, apa yang kalian lakukan setelah pulang sekolah? Tadi sudah dijawab sih. Main apa bahasa Inggrisnya? Play. Oke. Jadi dari kegiatan ini Billy woke up at 4:13 on Monday morning. He didn't want to be late for his first day at work. So he got dressed quickly, ate breakfast, and And he thought to himself as he posted them through the letterbox. sampai ditangkap ya apa yang kalian yang pada ini. Then looked at the map again and followed the instructions. And went from house to house and put the folded papers through people's front doors. Everyone in the neighborhood was still asleep. And they ate milk, eggs, and bread. People would have for breakfast in a few hours. Everything was going well. Then suddenly, he saw a fox and started barking loudly. Audio pulang pakai speaker. Ya bagus, pakai speaker benar. Terus apa lagi? Bisa juga ya pakai perangkat tambahan headset. Kamu ngomong, kamu dengar. Oke, nah terus mulai. Nah, perangkat lunak atau software kamu pegang. Contohnya tadi aplikasi Play Store. Bisa kamu lihat logonya di situ ada
aplikasinya apanya, tapi bisa kamu pegang nggak logo Play Store-nya? Enggak kan? Cuma bisa kamu lihat, pegangnya secara tidak langsung melalui LCD. Kamu touchscreen pencet, tetapi tidak bisa kamu pegang secara langsung logonya. Paham ya? Atau handphone termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Sekarang saya mau nanya, di handphone kamu sistem operasinya apa? Tadi di tentang handphone, apa tadi? HyperOS. Ada lagi yang lain selain HyperOS? Sistem operasinya, ayo dilihat. Apa? Kamu apa? Ada yang lain? Ada yang lain? Versi Android-nya Android 15. Oke, ada lagi? 13. Android 13 kamu? Di tentangnya apa? Aturan. Ya, ada yang Android 10, ada yang 13, ada yang 15, ada yang seperti video pembelajaran, terus ada playground ya itu, playground, terus quizzes. Nah itu udah cukup bagus, alhamdulillah. Paling yang kekurangan tadi kurang heboh ya. Sesuai yang disampaikan sama Pak Dokter. Terus saya lihat juga untuk muridnya juga masih kurang percaya diri gitu. Pas Pak Dokter bilang disuruh maju, mereka langsung kayak dorong-dorong ya kayak gitu. Masih kurang percaya diri mungkin karena baru pertama kali ketemu Pak Dokter ya. Ya itu aja sih dari saya. Oke, lanjutin aja ya. Tadi kalau yang kita lihat itu luar biasa, keren banget. Keren banget. Gitu. Sebagian besar anak-anak emang sudah memahami materinya ya. Jadi kalau di sini dilihat kalau di awal 70% aja udah paham sama materi pas pemantik. Sebenarnya cukup kali ya. Soalnya saya lihat udah sempurna. Kalaupun ada kekurangan sedikit-sedikit itu harus paling ini catatan satu tadi interaksi antar muridnya ya. Sebenarnya kalau hardware, software dan hardware itu misalkan dibuat kelompok, diskusikan kelompokan mana yang hardware, mana yang software gitu kan. Kayak kita itu waktu itu ya. Di luar itu udah luar biasa. Masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Tonton, merasa lemah di bidang tidak bisa bikin heboh. Sebenarnya itu bukan hal utama. Jadi menggembirakan itu kan harus heboh-heboh. Sampai anak bunyi, oh ternyata kalau kita mau beli HP itu ini loh. Nah itu kan anak langsung ada wawasan. Itu udah menggembirakan sekali itu Pak. Jadi kalau untuk mengheboh-heboh itu kan bagaimana karakternya. Lapa kotor model begini, mengheboh-heboh gak bakalan bisa. Tapi ini untuk pendidikan ke depan. Jadi setelah kami lihat dengan berdasarkan RPM juga dengan pembelajaran yang telah dilakukan, itu mungkin ada beberapa masukan. Yang pertama, dari keseluruhan itu sudah tergambar ya, dari proses memahami, mengaplikasikan, merefleksi, itu semua udah ada ya. Tapi dalam penerapannya yang telah dilakukan di kelas itu masih kurang maksimal. Semuanya udah ada asesmennya, semua udah ada langkah-langkahnya udah tepat. Namun pelaksanaannya itu kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Saya akan memberikan sedikit masukan ya. Bukan masukan, penilaian. Nah, berdasarkan tadi observasi saya dari RPM-nya Bu Amel, memang kalau dari semua indikatornya sudah memenuhi semua, ya sudah ada bagian-bagiannya, yaitu dari mulai memahami, merefleksi, mengaplikasikannya.
ada beberapa yang masih perlu ditambahkan lagi, terkhusus pendampingan OJT PNF JBJU.